Shalom Bapak-Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, para pemirsa dari Aruna Visual Kita Official Channel. Senang sekali boleh berjumpa lagi dan terus bersama-sama belajar Alkitab. Nah Bapak Ibu, pada tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu, bulan Oktober ini penuh anugerah Bapak Ibu, kita sudah belajar di sekitar 62 tayangan, yaitu 52 tayangan hari Kamis, dan ada 10 kira-kira khotbah pada hari Minggu terakhir di setiap bulannya. Tidak terasa Bapak Ibu, 1 Oktober 2021, usia dari tayangan ini sudah 1 tahun. Hanya tangan Tuhan, hanya anugerah daripada Tuhan Yesus yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya percaya setiap dukungan moral, dukungan doa, dukungan dana, dukungan peralatan, fasilitas yang saya boleh terima, kami semua boleh rasakan, juga kata-kata yang terus menguatkan, plus sumber daya manusia yang terus memperlengkapi, menyiapkan banyak hal sehingga tayangan ini boleh dinikmati. Saya percaya ini semua kebaikan dari Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh kemurahan, penuh kuasa pembelaan, memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Tanpa saya pernah kenal, tanpa saya pernah ketemu bahkan, tapi saya mengerti bahwa sorga tidak pernah salah untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, pada bulan Oktober ini, saya sengaja mengangkat beberapa topik terkait kematian. Pak, kenapa kematian? Yes, karena banyak orang percaya belajar banyak hal dalam kekristenan, tapi ada satu hal yang mungkin jarang dibahas sehingga menjadi misteri yang terus akan muncul di benak kita sekalian, yaitu kematian. Kenapa orang harus wafat? Kenapa ada orang baik yang wafatnya cepat? Kemana kita kalau meninggal? Apa itu cara-cara meninggal yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya kematian hanyalah merupakan sebuah media untuk perjumpaan dengan suasana sorga. Tapi baiklah, kita akan belajar lebih dalam lagi dalam beberapa seri yang cukup mungkin agak sedikit panjang. Siapkan waktu, siapkan hati, dan siapkan catatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita akan belajar lebih banyak lagi supaya kita terus ada dalam track Tuhan. Saya berdoa tagline Preparation Today, Eternity Tomorrow, persiapan saat ini untuk kekekalan masa depan, itu boleh kita jalani. Ada begitu banyak tugas yang kita harus selesaikan dalam hari-hari ini, karena Tuhan datang segera. Saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dengan anugerah pengurapan yang dahsyat, pemakaian Tuhan yang luar biasa, dan biar Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan memberikan anugerah yang besar buat saya, kru yang ada, dan terutama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom. Ini Paulus di masa lalu setelah dia bertobat lahir baru dalam Tuhan. Siapa yang memuridkan dia? Ingat bahwa dia tidak mendapatkan hubungan yang baik dengan generasi pertama para rasul. Bahkan dikatakan waktu Paulus ditunjuk oleh Tuhan, dia tidak langsung pergi ke Yerusalem. Kitab Galatia mengatakan, Galatia pertama, pada saat Tuhan memilih Paulus, dia tidak minta pertimbangan manusia, dia tidak pergi ke Yerusalem, dia pergi ke tanah Arab. Jadi, dia pergi ke tanah Arab. Dari sana dia pergi ke Syria, ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan Yakobus dan Kefas, Petrus. Jadi selama itu dia pergi, ini dari sini 3 tahun Bapak Ibu. Menurut Galatia yang pertama dikatakan dia 3 tahun, jaraknya 3 tahun ini. Nah ini jaraknya berapa lama dan di sini berapa lama kita nggak pernah tahu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau betul bahwa orang itu harus dimuridkan supaya bisa memuridkan, siapa yang memuridkan Paulus setelah dia bertobat? Ananias? Mungkin tidak. Tapi kita bisa menemukan jawaban ini, yaitu adalah ada di 1 Korintus 11, ayat yang ke-23. Ini ayat yang sering kali dipakai
pada saat kita melakukan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, paradidomi, bahasa aslinya, kuteruskan, deliver, disampaikan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan kemudian dia mengambil begitu cawan dan mengucap syukur atasnya, dan mulailah dia mengatakan ucapan-ucapan yang selama ini kita sering dapatkan itu adalah merupakan sebuah kata-kata yang dipakai dalam perjamuan kudus. Nah, sebuah pertanyaan menariknya adalah, dikatakan di firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan, telah kuterima dari Tuhan. Waktu dia mendeliver, dia menyampaikan ini, disampaikan dalam bentuk sebuah kata-kata, dia katakan dia telah terima dari Tuhan. Kata deliver itu adalah paradidomi. Paradidomi. Maaf Bapak Ibu, membacanya paradidomi begini. Nah, kemudian dikatakan Paulus menyerahkan cerita ini itu karena dia pernah mendapat dari Tuhan. Dari Tuhan. Paulus tidak pernah ikut perjamuan makan malam terakhir. Yang ikut adalah 12 orang muridnya. Bahkan kita tahu Matias pun tidak ikut di sana. Pertanyaannya, Paulus tidak pernah ikut. Tapi bagaimana Paulus itu bisa bercerita pada malam itu Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, bla bla bla. Dari mana dia bisa belajar itu? Dia mengatakan bahwa apa yang telah kuteruskan deliver kepadamu telah aku terima. Ini menarik dalam bahasa Yunaninya, kalau Bapak Ibu melihat. Kata ini juga dipakai nanti dalam arti di Matius 24, bagaimana ada yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Itu juga menggunakan kata paralambano. Tetapi yang menarik adalah, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah, Paulus menerima kisah ini itu dari tradisi yang diucapkan. Jadi ingat, para rasul itu menyampaikan secara lisan kepada murid-muridnya. Dan Paulus kelihatannya menerima ini sebagai sebuah tradisi yang diucapkan. Narasi yang diucapkan. Yang merupakan sebuah instruksi dari seorang guru kepada muridnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Paulus menerima langsung dari Tuhan? Atau dia, ya kemungkinan besar bahwa dia menerima langsung dari Tuhan selama masa pengembaraan beliau yang ada di sini. Ingat perjumpaan Paulus dengan Tuhan itu berkali-kali ya. Kemungkinan juga dia diperlihatkan belajar langsung dari Tuhan. Itu yang langkah tipe pertama yang kita terima di ayat ini adalah dia langsung terima dari Tuhan. Dia tidak mendengar dari para rasul, dia langsung terima dari Tuhan. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa dia mendengar ini dari ucapan lisan tradisi yang disampaikan dari mulut ke mulut, turun-temurun. Apapun jawaban, pilihan, tentu saja ada yang mengatakan setuju versi 2. Ada yang suka versi pertama. Tuhan bicara langsung sama Paulus, mengajar langsung, menjadikan diri adalah rabi bagi Paulus setelah bertobat, atau Paulus itu menerima dari rasul-rasul dari ucapan narasi lisan. Jawabannya tetap adalah Paulus pernah dimuridkan. Entah Tuhan menjadi rabi langsung bagi Paulus, secara spiritual, dia punya perjumpaan dengan Tuhan, atau Paulus menundukkan dirinya kepada Dewan Yerusalem untuk menerima sebuah tradisi sebagai sebuah kenyataan, fakta pengajaran yang dia harus pegang sebagai dasar perjamuan kudus. Dari cerita ini, hanya ada satu simpulan besar yang saya akan ceritakan, yaitu Paulus pernah dimuridkan. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Kalau kita melihat firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Jabatannya luar biasa sekali. Mesias itu bagi kita ya Mesias. Oh, bagi orang Yahudi Mesias itu adalah segala-galanya Bapak Ibu.
Siapa yang tunggu orang Yahudi ditunggu? Mesias. Pertanyaannya, siapa yang kita tunggu? Mesias. Kita tunggu Mesias. Udah pernah datang, Pak? Bukan, Mesias akan datang untuk membawa kita dalam pertemuan di udara. Orang Yahudi menantikan siapa? Mesias. Jadi begini Bapak Ibu. Zaman dulu Tuhan Yesus punya jabatan Mesias. Anak Allah yang maha tinggi. Utusan sorga ini. Ini ada di atas. Tapi lihat baik. Waktu Tuhan ada di muka bumi, jabatan apa yang dia pakai? Yang pertama adalah tekton. Apa itu? Craftsman atau tukang kayu. Craftsman. Tekton. Itu adalah yang dia pakai. Kedua adalah yang menarik, tukang kayu berarti adalah seorang yang membentuk. Kayunya ada dibentuk. Anda tahu konsep yang namanya pemuritan pembentukan? Ini dua jabatan yang dipakai sebagai profesi Tuhan Yesus ada di muka bumi. Kenapa nggak sebagai ahli keuangan? Kenapa nggak sebagai imam? Kenapa nggak sebagai petani? Kenapa nggak sebagai peternak? Kenapa nggak sebagai buruh? Kalau mau lebih rendah lagi. Kenapa bukan sebagai karyawan yang ada di istana? Atau sebuah pegawai? Atau kepala rumah ibadah? Kenapa dua hal ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai profesi di muka bumi? Yang menarik adalah kata guru, ini kan guru artinya Bapak Ibu. Guru itu pakai kata rab, panggilnya rab. Rab itu artinya adalah big atau besar, Bapak Ibu. Jadi kalau panggilan rab itu adalah yang mulia sebetulnya, yang besar gitu ya, yang terhormat begitu. Karena kalau guru betulan itu namanya ini moreh gitu ya. Itu artinya adalah guru. Tapi kalau ini bukan sekedar guru ini guru yang ngajar spiritual nih, ngajar spiritual. Nah, spiritual itu biasanya adalah imam-imam. Gitu, imam-imam. Kenapa ini bisa spiritual sekali? Panggilannya rab. Ingat baik-baik cerita yang nanti akan disampaikan dalam berikutnya. Tapi saya buka dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus dikenal sebagai orang yang berasal dari Nazaret. Atau ini. Nih. Nazaret ini adalah kota di Galilea. Ingat, Galilea adalah tempat yang dianggap bukan orang asli. Bethlehem tuh kota Daud gitu ya. Nah, keturunan Daud yang tidak tinggal di Bethlehem, tinggal di Galilea. Tahu Galilea itu kan adalah dianggap sebagai darah campuran. Mud blood, darah lumpur. Kalau film bilang tuh. Jadi campuran, dianggap ini bukan campuran Yahudinya nggak terlalu bagus ini, ada Samaria-Samarianya lah, gitu. Galilea lah. Itu adalah mendirikan sebuah kampung bernama Nazrat atau kita kenal dengan nama Nazaret. Kata Nazrat ini kadang-kadang orang berpikir itu berasal dari kata Nazir. Menurut saya sebetulnya tidak ya. Jadi menurut saya ya tidak. Kenapa? Sebetulnya kata Nazrat itu berasal dari kata sang tunas. Ini tuh artinya tunas. Sesuai dengan Yesaya 11 ayat 1, yaitu taruh akan tumbuh dari pangkal Isai. Jadi namanya sang tunas. Nazaret itu artinya sang tunas. Ini menyebut sebagai sang tunas untuk memberitahu orang bahwa penduduk kota Nazaret itu adalah keturunan dari Daud. Gitu. Jadi kota ini sebetulnya didirikan oleh keturunan-keturunan dari Daud. Tapi karena dia nggak tinggal di Bethlehem kota Daud, tinggal di sana, kan kalau nggak bikin kota ini nanti dianggap sebagai ini yang ada-ngada. Jadi mereka mendirikan sebuah kota yang namanya Nazrat. Nazrat itu artinya adalah taruh atau tunas. Jadi siapa yang berasal, kan Alkitab berkata, nanti dari ada firman tertulis, dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Jadi
Sebetulnya dari sini sudah ketahuan sebetulnya bahwa harusnya imam kepala itu mencari tahu background Tuhan Yesus supaya tidak menjadi salah paham seperti itu. Nah, karena dia berasal dari Nazaret, orang mungkin berpikir jangan-jangan dia masih ada sedikit darah birunya, gitu. Darah biru, ini raja paling terkenal nih. Makanya dalam dia mengajar kata-kata ini muncul. Kemungkinan seperti itu. Karena kata guru sebetulnya kalau rabi dibilang rabi guruku, ya guru itu moreh. Ini moreh ini adalah guru sebetulnya, bukan rabi. Nah, dua hal ini dipakai Bapak Ibu. Berasa nggak Bapak Ibu? Kenapa sih waktu Tuhan di muka bumi ada dua? Yang pertama adalah tukang kayu, tukang bentuk ya. Yang kedua adalah rabi. Keduanya sama-sama tukang bentuk ini, cuma beda aja. Yang ini membentuk jiwa, yang ini membentuk jasmaniah, gitu loh. Hardware ini, kayu yang dibentuk. Kalau ini membentuk jiwa, artinya mengolah jiwa manusia supaya ikut Tuhan segala macam. Nah, zaman dulu itu yang namanya orang-orang pengikut Yesus dikenal dengan nama murid-murid. Nah, kata murid ini menarik Bapak Ibu, katanya pakai nama murid. Dari kata murid ini kita tahu ada yang katanya namanya adalah seseorang yang namanya murid itu pasti dia adalah punya guru. Ini namanya talmidim. Dim berarti jamak, murid-murid, talmidim. Makanya ini berasal dari kata ini, nih, lamat, gitu. Lamat tuh artinya adalah pembelajaran. Belajar atau mengajar, belajar mengajar itu namanya lamat. Ini dari kata ini diambilnya. Jadi murid itu adalah orang yang belajar. Ulang ya, jadi murid-murid, nama Ibraninya talmidim, kim itu jamak, dan kata talmidim, tamid, diambil dari kata lamat. Makanya Anda pernah dengar kata Talmud nggak, Bapak Ibu? Nah, itu ada tulisan yang keluar dari hasil pembelajaran. Lamat itu proses belajar mengajar. Teaching and learning adalah lamat. Nah, murid-murid itu disebut murid karena dia punya rabi, punya guru. Anda nggak mungkin disebut murid kalau Anda nggak punya guru. Guru nggak mungkin disebut guru kalau nggak punya murid. Profesi yang ditunjukkan Tuhan pada zaman itu adalah adanya murid dan adanya rabi atau guru. Jadi setelah ada rabi, lalu ada murid, interaksi di sini. Nah, pertanyaannya sekolahnya di mana kan gitu? Di mana sekolahnya? Nah, sekolahnya itu ada di dunia. Nih, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada rabi, nggak ada murid, nggak ada murid, nggak ada rabi. Jadi tiap hari harus sekolah. Nah, sekolah di mana? Sekolahnya itu di dunia, yaitu yang namanya adalah hidup. Sampai sini bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Makanya kita melihat sebuah kehidupan itu sebagai sebuah pembelajaran. Makanya selama kita di muka bumi ini, pertanyaannya, Anda mau belajar apa? Kalau nggak mau belajar, makanya penting sekali namanya belajar, Bapak Ibu. Kalau nggak belajar dari segala hal, itu berarti kita itu tidak mau menganggap Tuhan sebagai rabi kita. Jadi yang ngajar kita siapa? Roh Kudus. Di mana sekolahnya? Ya di dunia. Jadi untuk kita itu bisa hidup sekolah dengan benar, menjadi murid, kita tuh harus menganggap Tuhan tuh sebagai guru kita. Saya tahu Anda menganggap Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Raja. Ada satu kultur Yahudi, makanya membaca firman itu benar-benar, bukan saya pengen jadikan Anda orang Yahudi ya, tapi perspektif Yahudi harus diambil. Kekristenan menjadi kuat, kenapa konsep pemuridan hilang? Jawabannya satu, karena kita jadikan Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Raja, penolong, juru selamat, tapi hampir nggak pernah disebut, padahal sepanjang isi yang namanya Injil, 4 Injil, kita akan kehabisan kata-kata,
kita akan kehabisan waktu dan kehabisan segala hal. Karena Tuhan hari itu mengambil profesi sebagai seorang guru dan murid. Anda nggak mungkin bisa memuridkan kalau Anda nggak pernah jadi murid. Murid tuh orang yang mau belajar. Makanya penting dalam hidup kita. Nomor satu, Anda harus menundukkan diri untuk belajar kepada Tuhan. Di mana sekolahnya? Di kehidupan dunia. Makanya dunia itu penuh dengan pembelajaran kehidupan sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita maunya langsung dengar dari Tuhan. Yang bersuara, yang audible. Kita atur Tuhan, kadang-kadang nggak mau belajar dari kehidupan dunia. Jadi nomor satu, jadikan Tuhan sebagai guru kita. Kita dimuridkan. Kita hanya bisa memuridkan kalau kita punya guru. Siapa guru kita? Pertama adalah Tuhan. Kedua adalah kita menundukkan diri untuk belajar kepada orang-orang yang ada di dunia. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau Anda nggak melihat ini, repotnya adalah bawaannya itu adalah ngeyel, ngotot. Dikasih tahu bawaannya enggak aja. Pokoknya gini, ada orang yang kalau dia dikasih tahu A, intinya dia tolak A dulu pokoknya. Pokoknya tolak A dulu, urusan belakangan nanti. Dia nggak mau denger aja. Nah, hati seperti itu adalah hati yang bukan hati seorang murid. Hati murid itu apa sih? Tampung dulu semuanya dia dengerin. Nanti dia akan mengatur, menyusun sebuah sistem, dan dia bisa memilih mana yang dipakai, mana yang tidak. Ada yang mau belajar hanya dari satu konsep, satu orang, satu sisi. Dia nggak pernah mau lihat semua sisi lain. Akibatnya apa? Konsep kerabian Tuhan dalam kehidupan kita nggak jalan. Karena dia sudah mematok hanya mau mendengar dari satu sisi, satu konsep, dan nggak mau membuka pintu yang lain. Akibatnya apa? Ya dia menjadi murid yang gagal. Yang seperti ini tidak mungkin bisa berhasil memuridkan lagi. Seorang murid kadang-kadang perlu untuk menahan dirinya, untuk tidak mendebat gurunya, walaupun dia nggak setuju. Kenapa? Hari itu dia belum lulus. Bisa tangkap ya Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti Anda bisa mendebat Tuhan ya. Artinya gini, punya hati seorang murid. Apa sih hati seorang murid? Hati belajar. Anda nggak akan pernah maju setiap kali guru SMP Anda menjelaskan, guru SD Anda menjelaskan, Anda pasti bilang, tidak demikian. Nah, kesalahan ini dimiliki oleh banyak orang yang punya memang hati yang sudah luka karena background kehidupan. Dia gagal di kehidupan, akibatnya saat dia gagal di kehidupan, dia membawa sebuah benteng. Karena dia disakiti dan gagal di kehidupan, dia membangun sebuah benteng yang dia yakini bisa mempertahankan dia dari kesakitan kedua kali, ketiga kali, keempat kali dalam kehidupan. Gawatnya, itu dibawa waktu dia sedang dalam pembelajaran bersama dengan Tuhan atau Alkitab. Akibatnya apa? Rusaklah semua pembelajaran ini. Sampai sini bisa dapat Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa Paulus bisa memuridkan? Karena dia pernah dimuridkan. Gitu. Kenapa Petrus bisa punya Silvanus dan Markus adalah asisten Petrus yang menulis kitab Petrus? Pertanyaannya adalah, kenapa Petrus bisa begitu? Karena dia pernah dimuridkan. Dia pernah mengalami masalah dan Tuhan pulihkan dia. Kenapa Yohanes bisa punya yang namanya murid seperti Polikarpus? Jawabannya adalah karena dia pernah dimuridkan. Anda bisa dapatkan kisah ini. Jadi, itulah kisah yang sebetulnya Tuhan sedang ajar kita hari-hari ini. Jadi, kalau kita melihat Bapak Ibu, seluruh kehidupan kita, ini kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Amsal 16 ayat 9, manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia itu harus mencari tahu jalannya. Makanya kalau mau pergi ke Surabaya, Anda harus tahu jalannya ke timur kalau dari Jakarta. Kalau Anda dari Bali, pergilah ke barat, gitu ya. Anda harus tahu ini jalan besarnya. Kita sudah kasih tahu jalan besarnya, yaitu adalah langit baru, bumi baru. Gitu. Dan ingat, dalam setiap langkah ini,
Tuhan yang akan menentukan arah langkahnya. Ini Tuhan yang menentukan ini. Dan kita nggak pernah tahu. Nah, ini kedaulatan Tuhan. Makanya kitab Yakobus berkata, engkau nggak boleh terlalu sombong mengatakan, saya mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Nggak bisa. Harus bilang gini, kalau Tuhan menghendaki, maka kami akan melakukan hal tersebut, yang ini dan yang itu. Itu kata kitab Yakobus. Amsal 16 ayat 9. Manusia memikirkan jalannya, garis besarnya. Tapi hanya Tuhan yang akan menentukan langkah-langkah step. Jadi seluruh step hidup Anda, walaupun Anda hari itu baru bertobat di sini, Anda belum bertobat, baru bertobat di sini, saya beritahu, seluruh hidup Anda di sini, itu semua dalam penglihatan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Tuhan menaruh di sana hal-hal yang mungkin Anda pikir, ini parah semuanya. Belum tentu. Selalu ada titik-titik yang sebetulnya bisa menjadi sebuah garis yang Anda bisa ikuti. Sebuah rencana Tuhan di waktu yang lampau. Musa, kehidupannya di sini, kelak akan menjadi sebuah panggilan spesifik di sana. Paulus, dia tahu hati orang Farisi, pembunuhan Stefanus dia ada di sana sebagai saksi. Bapak Ibu, saksi itu orang ahli. Di mana-mana saksi itu orang yang mengalami, yang melihat. Dan dia selama hidup itu, akhirnya dipakai oleh Tuhan ke sana. Langkah-langkah hidup Paulus ini, kelak akan menjadi sebuah pengalaman untuk dia mengikuti Tuhan ke sana. Kenapa? Karena pada saat dia pergi ke sana, dia pernah mengalami semua di sini. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Nah, apa kaitannya sama yang tadi soal murid tadi? Setelah ada di sini, ikut Tuhan. Ingat Bapak Ibu, waktu saya ikut Tuhan, kita pergi ke sana, yang menarik adalah engkau dan saya berjalan untuk ada dalam sekolah yang ada di dunia. Di dunia ini sekolah kita ini. Kehidupan itu adalah sekolah kita Bapak Ibu. Ini kehidupan, sekolah kita. Kita menjadi murid dan Tuhan menjadi rabi kita. Makanya orang yang menundukkan diri kepada Tuhan sebagai seorang rabi, seorang guru yang mengajar melalui Roh Kudus yang perkasa, cenderung dia akan belajar banyak dalam kehidupan ini dari banyak orang. Saya menjadikan banyak orang di muka bumi ini adalah seorang guru tidak resmi yang memberikan saya pengalaman. Intinya dengan belajar banyak, kita bisa melihat begitu banyak hikmat Tuhan yang selama ini nggak pernah didapatkan. Dan hikmat inilah yang kelak, yang kalau sedapat mungkin, kita akan sampaikan pemberitahuannya kepada penguasa-penguasa sorga. Dengan cara apa? Pembelajaran. Nah, Bapak Ibu jangan kaget. Mari kita lihat sebentar. Bukankah semua diktator, bukankah semua orang-orang jahat, rejim-rejim bengis, setiap kali iblis masuk di sebuah tempat, menggunakan pemerintah, menggunakan yang namanya orang jahat, menggunakan banyak hal di mana-mana. Anda tahu yang namanya orang-orang fasik yang ada di Alkitab. Lihat baik-baik. Semua bangsa di luar Tuhan, kemudian bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan, Anda lihat baik-baik. Yang pertama dihantam oleh kuasa gelap kepada manusia adalah dibuat pengenalan Tuhan itu menjadi minim. Begitu pengenalan Tuhan minim, nah kita berkata bahwa takut akan Tuhan adalah asal-usul dari hikmat. Hikmatnya drop. Anda boleh lihat, bangsa-bangsa yang menyembah berhalanya kuat, biasanya negaranya jatuh ke dalam tanda kutip kebodohan. Saya nggak bicara mengenai konsep sekolah formal ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat, orang yang tidak berfokus kepada Tuhan, dia hampir tidak belajar apa-apa dalam hidup ini. Lihat para diktator besar, kalau ingin menguasai sebuah tempat, menjajah. Penjajahan adalah bukan konsep yang Tuhan berikan.
Lihat baik-baik. Apa yang dihancurkan pertama oleh seorang penjajah, oleh diktator, orang jahat? Apa yang dihancurkan pertama? Pendidikan. Orang Israel belajar, makanya nggak ada orang Israel nggak sekolah, Bapak Ibu. Kalau ada satu keluarga nggak sekolah karena miskin, maka seluruh kelas itu dan seluruh tetangganya akan kumpulkan uang supaya mereka bisa sekolah. Mereka mementingkan hal ini. Nah, konsep inilah yang dianut sampai ke Barat. Nah, kenapa negara Barat menjadi maju? Makanya kenapa Israel menguasai banyak teknologi di muka bumi? Jawabannya satu, karena mereka mengutamakan soal belajar. Dari kecil sampai mereka besar. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang-panjang. Ambil waktu merenungkan dalam hidup ini. Sebetulnya Tuhan bikin apa dalam hidup Anda di masa lalu? Panggilan spesifik hidupmu sebetulnya lentera-lenteranya, signal-signalnya, lampu-lampu kecilnya sudah ada di waktu yang lampau. Orang yang background-nya berasal dari kegelapan, narkoba, biasanya setelah dia sembuh, Tuhan membawa dia masuk untuk pelayanan ke dunia orang-orang yang terikat dengan narkoba. Orang-orang yang pernah mengalami peristiwa traumatik tertentu, waktu dia ikut Tuhan dalam pembelajaran yang kuat, Tuhan akan pakai dia untuk membawa kepada orang-orang yang punya masalah yang sama di masa lalu dengan dia. Anda bisa melihat garisnya, demikian mudah. Di Alkitab, semua tertulis seperti itu. Yusuf mendapatkan jubah maha indah. Kita lihat, endingnya, jubahnya sangat indah sekali di Mesir. Dia belajar banyak hal, dia pernah masuk di dalam sumur oleh kakak-kakaknya, dia pernah masuk ke dalam penjara. Apa yang dia pernah alami di masa yang lalu? Dia tahu rasanya kekeringan, dia tahu rasanya kelaparan, dan akhirnya dia menjadi orang yang akan menyelamatkan sebuah bangsa dari kekeringan dan kelaparan. Sebagai teknis, saya minta Bapak Ibu dengan mudah saja mengambil kertas, kemudian mulai menuliskan, seperti apa yang saya gambar ini, Bapak Ibu, yaitu Anda mengambil kertas dan membuat sebuah garis. Hal-hal dalam kesehatan, dalam keuangan, relasi, dan emosi. Ini adalah 4 masalah hidup manusia yang paling banyak terjadi. Anda nggak bisa menyebutkan hal lain di luar 4 hal ini. Anda silahkan membuat daftar masalah-masalah hidup Anda di masa lalu, sampai hatimu ingin terbuka untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Masalah apa yang paling banyak dari keempatnya? Dan yang paling berat, yang biasanya membentuk, mengubah pola pikir Anda. Disitulah biasanya jejak itu banyak muncul. Di tempat di mana engkau paling banyak dibentuk Tuhan, kelihatannya di tempat itulah Tuhan akan membuat engkau dipakai. Karena di tempat itu engkau berlatih banyak. Di tempat itu engkau dalam kondisi hatimu dibentuk, pikiranmu dibentuk, kapasitimu diperlebar. Dan saya percaya waktu kita mulai duduk dan merenung, ada begitu banyak waktu kita bisa pakai, tentu saja kita bisa menemukan banyak mutiara dalam jejak ini. Daud, kita udah bisa waktu belajar soal Daud, udah begitu banyak sekali. Yusuf, Paulus, Musa, dan hamba-hamba Tuhan. Mereka dibentuk dengan cara yang sama. Dan saya berdoa, ini menjadi sebuah tuntunan yang tidak komplit tentu saja, tapi minimal kita bisa belajar. Saudara Tuhan, saya tidak berpanjang lagi, renungkan dengan baik bagaimana panggilan spesifik hidupmu. Hanya dengan melihat spesifik hidupmu di masa lalu. Saya berdoa tangan Tuhan yang perkasa akan membawa saudara terus pada panggilan hari-hari ini. Berkati umatmu berlimpah-limpah, dan biarlah Roh Kudus mencengkram hati kami untuk memahami apa yang Tuhan mau kami buat hari-hari ini. Anugerah-Mu lebih dari hidup, dan biarlah singkapkan banyak hal, bawa hati kami makin dekat sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus.
Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.